teman-teman, saya mau memberikan sedikit ulasan buat materi ya. Oke, materi tentang Metaverse, bisnis yang sangat luar biasa ini. Bisnis pemasaran metrik sistem algoritma yang betul-betul terdesentralisasi, yang bebas dalam melakukan dalam melakukan pemasarannya, karena dia terdesentralisasi, artinya otonom ya. Terus selain smart kontrak ya, kontrak pintarnya itu tanpa adanya campur tangan manusia, di situ juga di Metaverse ini berada di jaringan blockchain ya, di jaringan yang sangat kuat sekali, sangat hebat sekali, karena langsung di backup dengan memori besar seluruh dunia ya, dengan jutaan komputer, bahkan puluhan juta mungkin ya, dan menghasilkan cryptocurrency, artinya koin kripto ya. Jadi cryptocurrency itu aset digital juga ya, koin digital, yaitu stable coin. Satu DAI-nya itu adalah $1. Oke. Di sini saya pengen sedikit ngasih ini ya, materi ya, sambil kita belajar beredukasi, biar semuanya saling mengerti bagaimana cara bekerjanya di Metaverse ini ya. Nah, di sini saya mau memberikan materi, yaitu pemasaran bisnis di Metaverse. Oke. Yang sebelumnya saya akan memberikan marketing plan-nya, sekarang saya memberikan bagaimana pemasaran bisnis Metaverse itu seperti apa kan begitu. Oke, yang pertama materi ini berdasarkan ini juga ya, di Zoom Power Team ya, kita mengimplementasikan kepada teman-teman semua supaya kita melakukan usaha atau menjalankan usaha di Metaverse ini sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing ya guys. Bagaimana mindset kita kerjakan ya. Oke, yang pertama adalah pemasaran bisnis Metaverse ekosistem. Oke. Yang pertama adalah tujuan dari akademi ini sebetulnya untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan bisnis Metaverse. Oke. Kadang-kadang kita bingung ya, cara memasarkan itu bagaimana ya. Memasarkan itu ya sebetulnya bagaimana kita memberikan mindset masing-masing orang ya, sebetulnya itu. Nah, intinya bisnis pemasaran ini ya, apapun bisnis pemasaran ya, entah itu di bisnis yang lain, itu kita membutuhkan pembeli ya, dan kita sebagai pelaku penjualnya melakukan penjualan langsung. Oke, di sini yang pertama mengetahui bagaimana sih cara memasarkan bisnis Metaverse ini. Oke, yang pertama saya berikan ini ya, akademi yang diluncurkan ya. Yang pertama adalah pemasaran atau promosi ya. Pemasaran atau promosi itu artinya kita memberikan ide ya, memberikan solusi, memberikan kelebihan ya, memberikan kampanye bagaimana sih kelebihan ini kan, seperti itu. Sehingga ini yang dinamakan target pasar ya, berarti target pasarnya itu dapat ya. Pemasaran promosi itu sebetulnya intinya seperti itu. Karena apa? Pemasaran atau promosi atau marketing itu ya, kita bukan merekrut ya. Artinya merekrut itu mengajak-ajak gitu. Jadi kita bukan ke arah situ, karena namanya merekrut nanti ujung-ujungnya akan beban moral, seperti itu ya. Yang pertama itu. Jadi kita bukan merekrut. Oke. Yang kedua adalah kita bukan mengajak. Oke, itu berhubungan lagi dengan merekrut ya sebetulnya. Yang namanya mengajak itu dipaksakan ya sebetulnya. Berbeda dengan kita memberikan info, ide, kampanye. Orang itu akan datang sendiri, akan menanyakan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, kan seperti itu ya. Bahwa bisnis itu seperti apa kan gitu. Yang ketiga adalah menjual. Nah, kita bukan menjual karena kita bukan pelaku sales ya. Kalau sales itu kan pelaku sales atau pelaku penjual itu yang penting kuantitas, yang penting berjualan sebanyak mungkin walaupun nggak paham kan, seperti itu ya, nggak paham dari produknya seperti apa ya, yang penting laku. Nah, ujung-ujungnya nanti akan
akhirnya akan terjadi beban moral juga. Oke, yang gitu ya, itu ya. Jadi pemahaman dari bagaimana cara menjalankan bisnis metaverse itu, yaitu pemasaran atau promosi, karena bukan merekrut, mengajak maupun menjual, seperti itu. Oke, next ya. Apa produk utama metaverse? Nah, produk utama di metaverse itu adalah Force Classic, yaitu metriknya ya, sebanyak 12 ini ya, 12 level ya, level 1 sampai 12. Oke, di sini kita bisa melihatnya di mana? Kita bisa melihatnya di Trustwallet. Oke, ya, level 1 sekian, level 2 sekian. Jadi kita itu sebagai kita jadi pelaku bisnis franchise level sebetulnya ya larinya. Jadi kita bisa menjual level kita atau metrik kita berkali-kali tanpa batas dan selamanya loh, karena kita berada di jaringan blockchain tadi kan, seperti itu. Oke, next. Pemasaran metrik sistem itu adalah aktivitas ya dan proses menciptakan market. Oke. Tren bisnis, menyampaikan informasi, kebutuhan yang bernilai bagi masyarakat umum untuk peluang bisnis. Nah, jadi intinya gitu. Jadi kita itu yang tadi saya sebutkan tadi bahwa menciptakan market. Jadi kita mempromosikan lah ya, mempromosikan sehingga muncullah target market kita ya. Terus tren bisnisnya kita seperti apa ya kan, kelebihannya seperti apa, sehingga kita sampaikan sebagai suatu informasi ya, seperti itu, sehingga kebutuhan masyarakat itu muncul di situ. Oke. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pelaku bisnis yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan untuk peluang perubahan diri sendiri dan orang lain. Jadi memang ujung-ujungnya itu perubahan finansial, ya, tapi memang tujuan kita yang pertama adalah untuk membantu orang lain dulu ya, orang lain sukses, orang lain maju, otomatis itu kita akan ikut sukses dan ikut maju, seperti itu. Oke, yang next ya. Poin pemasaran metrik sistem itu meliputi apa aja? Yang pertama, promosi. Ya jelas kan yang tadi disebutin, promosi itu apa? Memberikan ide, memberikan kelebihan ya kan ke masyarakat global, seperti itu, sehingga orang itu akan mengenal apa sih sebetulnya produk yang kita pasarkan, kan seperti itu. Terus informasi. Nah, informasi itu penting. Nah, sekarang orang itu kalau gimana mau paham kalau misalkan informasinya itu tidak diberikan, kan seperti itu. Tahu-tahu ajak rekrut, nah itu kan nggak bisa. Jadi karena orang itu berbeda-beda mindset, kan seperti itu ya. Jadi informasi itu harus diberikan ya, promosikan, diinformasikan, dan yang ketiga itu kampanye digital. Nah, kampanye digital itu apa? Jadi kita memberikan promosi juga ya, kampanye mengenalkan, mempromosikan di khalayak ramai, tetapi dengan digital ya, maksudnya digital itu dengan online, seperti itu. Karena memang ya, bisa dibilang ya sekitar 75% kita tuh online. Oke, sisanya baru offline. Itu tergantung kemampuan masing-masing orang juga ya. Oke, ini yang next, tempat melakukan pemasaran atau promosi. Nah, tempat melakukan promosi atau pemasaran itu ada banyak ya. Yang pertama, kita bisa manfaatkan sosmed atau sosial media masyarakat yang ada di sekitar kita, yang kita geluti sekarang ini, di dunia sekarang ini ya. Yang pertama bisa di Facebook ya kan, karena di situ ada medianya untuk berjual beli, berinteraksi. Terus di WhatsApp, bisa di grupnya, bisa di status WA-nya kan gitu. Terus bisa di Instagram, bisa di TikTok dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa memasarkan di tempat lain, sosial media. Terus bisa di pemasaran tuh bisa melalui layar kaca ya, bisa melalui iklan di TV segala macam. Terus contohnya iklan-iklan yang ada di TV ya, di televisi itu kurang gimana terkenalnya kayak produk mie instan itu, tapi tetap dia melakukan promosi gila-gilaan tiap hari, tiap detik, tiap menit, kan begitu. Orang akan terus mengenal. Jadi semakin pemasaran
iklan pemasaran itu semakin banyak, orang semakin banyak mengenal dan semakin banyak orang yang ingin tahu dan membeli, kan seperti itu larinya. Oke, yang ketiga adalah pemasaran atau promosi itu bisa melalui surat-surat kabar ya, kayak seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Karena itu media juga ya, media baca ya. Yang terakhir adalah bisa melalui banner, bisa pamflet, bisa brosur, bisa dan lain sebagainya. Banyak macam caranya. Nah, sehingga hasil dari pemasaran itu akan terlihat ya, yaitu yang dilihat oleh target market kita. Jadi kita menargetkan marketnya kemana ini akan dilihat. Oke, setelah dilihat, orang itu akan menghubungi ya, terhubung dengan calon mitra kita ya, calon pembeli kita, pastikan itu. Nah, yang selanjutnya adalah filter market. Jadi orang yang menghubung kita, dia akan memfilter. Jadi dia pasti akan nanti menyaring pasarnya seperti apa kan gitu, apakah dia berminat atau enggak, itu di sini terlihat. Sehingga dia akan mencari database-nya, jadi data-data, jadi dia mencari informasi by data, seperti itu kan. Sehingga nanti setelah dia mencari database-nya dengan mencari informasi by data, dia akan mendapatkan target marketnya juga ya kan ya, kita akan mendapatkan target marketnya juga. Akhirnya target market itu terkunci dan akhirnya closing. Artinya closing itu ada dia bergabung atau berjoin atau membeli produk kita, seperti itu kan. Sehingga mereka akan akhirnya menjadi partner bisnis kita. Oke. Next, kelebihan atau pengembangan dengan sistem pemasaran itu adalah orang akan datang dengan sendirinya. Itu berbeda dengan kita merekrut ya. Karena di situ akan adanya beban mental. Jadi orang itu akan datang dengan sendirinya. Itulah efek daripada kelebihan dari pemasaran. Oke. Yang kedua adalah target marketnya lebih luas. Iya, karena pemasaran itu tidak harus berbeda dengan pemasaran di offline ya. Kalau pemasaran di offline kan kita hanya sekedar di sekeliling kita ya. Bisa di teman dekat, bisa teman jauh ya, bisa saudara. Tapi kalau misalkan pemasaran melewati online dan lain sebagainya, itu akan lebih luas ya target marketnya. Yang ketiga ya, tidak ada beban emosional atau kekecewaan. Iya, karena mereka akan datang sendiri dan menanyakan sendiri, dan mereka berjoin atau bergabung atau membeli produk kita karena memang berdasarkan berdasarkan kemauan sendiri ya, akibat dari melihat apa yang kita pasarkan, kan seperti itu. Yang keempat adalah mudah dilakukan dimanapun. Ya, bisa mudah dilakukan dimanapun. Kita bisa melalui online kan, itu tadi, karena semuanya bekerja di HP, oke, di smartphone kita maupun di komputer kita. Yang kelima itu hemat waktu dan biaya. Tidak harus roadshow sana sini ya, kopdar ke sana ke sini, lebih hemat biaya kita ya di sini, karena kita pemasaran cuma lewat smartphone atau media online seperti itu. Dan yang terakhir bisa dilakukan oleh siapapun. Iya, bisnis ini memang diciptakan untuk siapapun bisa mengerjakan ini ya, siapapun bisa mengerjakan ini selama dia bisa mengoperasikan daripada smartphone maupun digital media lainnya ya, seperti itu. Oke, yang next, lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari. Nah, komitmen, konsisten dan fokus, dan ingat tujuan awalnya begitu ya. Jadi komitmen itu seperti apa? Kita berkomitmen, kita berpegang teguh bahwa kita mau melakukan usaha ini untuk perkembangan finansial kita. Lakukan dengan komitmen ya, tidak pernah putus, konsisten. Artinya konsisten itu lurus, tidak belok sana sini, dan fokus apa yang akan kita kerjakan, dan ingat tujuan awal kita adalah untuk penambah finansial seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini pemahaman daripada pemasaran dalam Metaverse ini. Semoga berkenan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Joybis dari Bandung ya. Lucky Team by Power Team. Oke, join Metaverse, menembus batas kemustahilan. Ingat Force, ingat Power Team. Joy Bus.